biasa, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita Sehat kan? sehat. Puji Tuhan, sehat. Kak Tika sehat? Sehat, sehat sekali. Kita udah saling nyapa. Sekarang kita sapa abang-abang pemusik. Abang-abang pemusik. Mulai dari mana nih? Dari sebelah Kiri. Selamat pagi abang-abang. Estos. Selamat pagi Bang Anto. Pagi Bang Anto. Tos dong gantian. Oh iya. Oh iya. Tos. Nih kita udah. Ada lagi Kak Tika yang mau disebut? Pagi dong. Oh iya, Adik kita balik. Iya. Kita sampai Kak. Sapa dong. Selamat pagi adik-adik. Ya, ada suaranya. Jangan masih pada tidur lagi nih. Coba kita bangunin ya Kak. Semangat Kak. Selamat pagi adik-adik. Ada Kak? Oh, kita nih. Kalau nggak ada yang jawab juga, aduh, Sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ada yang jawab, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Dan ada yang jawab, saya masih pada setengah. Supaya Nyanyi dulu, iya, supaya tambah semangat manasin badan ya Kak. Ya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Yang Biar pada bangun. kita nyanyi aku bangun. Berdiri semuanya. Oke, pakai gerakan Ya, ya semangat tadi. pakai gerakannya. Ayo Bang. Ya, ayo Bang. Tepuk tangan. Ayo. Aku bangun sadar dan tetap bersemangat. Aku bangun sadar dan tetap bersemangat. Aku bangun sadar tidur, aku tidur sadar bangun. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Itu semangat. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur, aku tidur sadar bangun. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Terakhir, lebih semangat. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Aku bangun sadar tidur, aku tidur sadar bangun. Aku bangun sadar tidur dan bersemangat. Capek kan? Udah semangat kan? Udah semangat, adik-adik udah semangat juga. Sudah semangat. Udah semangat, karena kakaknya udah semangat ya Kak. Berarti kita siap mau memuji Tuhan, kita mau masuki ibadah kita. Sebelum kita masuk ibadah, kita nyanyikan lagu Manis Kau Domba. adik-adik tetap berdiri dengan sikap berdoa ya. Ayo Bang. Bernyanyi bagimu
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat Tuhan kepada kami sampai saat ini, untuk berkat Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, kepada keluarga adik-adik, serta guru-guru sekolah minggu. Terima kasih juga Tuhan untuk kami boleh beribadah walaupun secara virtual, biar itu tidak mengurangi sukacita hati kami Tuhan untuk memuji nama-Mu. Tuhan yang berkati kami, berkati hati dan pikiran adik-adik untuk boleh beribadah dengan baik. Inilah dari permohonan kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, tadi kita lagu manis mau dengar. Mari kita menyanyi lagu-lagu yang manis oleh Tuhan. Jangan cuma satu tapi sama kita semua. Kita akan berdoa lagi nih hari ini. Tapi Kak, hari ini tuh hari apa sih Kak? Hari Minggu. Hari Minggu. Kalau hari Minggu tuh dikenal hari apa sih? Harinya Tuhan. Oh iya Pak. Setiap hari sih sebenarnya seharusnya bukan hari Minggu ya. Tapi kita hari Minggu beribadah. Nah, pas banget nih Kak sama lagu mau kita nyanyi. Iya, lagu apa? Hari ini harinya Tuhan. Pakai bahasa Bataknya kan? Iya. Oke. Belajar bahasa Batak. Iya, karena kita orang Batak. Oke. ayo Bang, tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, hari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Nah, kita kan tadi udah nyanyi-nyanyi. ada apa lagi? Sekarang kita mau baca hukum Taurat Tuhan. Oh, baiklah. Kak, Oi, ada berapa sih hukum Taurat Tuhan? 10. Hari ini Kita baca yang ke 5, 6, 7. 5, 3. 3. 3 kita. Oke. Kita mau ganti-gantian Kak? Boleh? Kakak yang kelima, Ya. karena 6 dan 7 pendek. Kakak Anggi. Oke, baiklah. Ya. Maka dikamulah ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Nah, ingat ya, titah Tuhan ada 10, tapi jangan cuma 5, 6, 7 yang dihafalin semuanya. 1 sampai 10. Pelan-pelan dihafal ya Kak? Iya. Oke. Kita Sekarang mau nyanyi lagi dong, nyanyi Kak. lagi lagu apa Kak? Yesus sayang padaku. Oh, apa karena ini Februari bulan kasih sayang? Hari Valentine ya. Minggu lalu. Ini Iya. masih berasa ya, Masih Valentine. berasa. Tapi setiap hari dong Pak Yesus. Setiap hari sayang. Tuhan Yesus sayang. Oke. Ketika sayang nggak sama Tuhan? Sayang. Kakak Anggi sayang juga. Adik sekolah minggu Sayang. sayang. Oke, kita nyanyi aja ya Kak. Oh, iya. Ayo Bang. Yesus
Alkitabnya. Kita mau baca. Nah, episode kita minggu ini diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Isinya apa, Kak? Kita baca sama-sama ya. Adik-adik ikutin ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tika, boleh sekali lagi ya? Tadi kita nggak barengan. Kita mulai dari kitabnya ya, Kak. Oke, 2, 3. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Juga tahu. Oh iya, nanti kita berarti lihat adik-adik videonya. Pasti. Ayat hafalan ya, Kak? Pasti banyak yang diri. Tapi sebelum itu kita nyanyi lagi nih, Kak. Lagu apa lagi? Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Coba. Kita bilang ya, kita mau lihat video adik-adik yang menyampaikan ayat hafalan kita. Iya, udah dikirim ke guru sekolah minggunya. Betul. Ya. Kita saksikan yuk. Yuk, silakan. Halo, nama saya Khaled Jampeter Simarmata. Ayat hafalan bulan ini Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dadah. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Halo, nama saya Joen. Saya akan membawakan ayat hafalan bulan Februari yang terambil dari kitab Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Dadah. Halo, saya Janisa. Saya akan memberitahu ayat hafalan bulan Februari yang diambil dari Yosua 24 ayat 15b yang berisi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Adik-adik yang belum, jangan lupa masih ditunggu sampai hari Rabu nanti jam 5 kirim ke guru sekolah minggunya. Iya. Pasti bisa anak sekolah minggu. Pinter-pinter. Hebat-hebat. Pasti bisa lah ngafalinnya ya, Kak. Oke. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan nih, Kak. Untuk menyiapkan hati kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Ayo, Bang. Tuhan,
berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah itulah kiranya melihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Kristus, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita untuk hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kita, diangkat dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yesus dielukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Kristus, tentu anak-anakku mengenal Yerusalem melalui khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran bahwa Yerusalem adalah kota yang besar yang merupakan pusat peribadatan orang Yahudi atau orang Israel. Yesus dalam perjalanannya, ia memasuki kota Yerusalem. Di sana ada peristiwa atau kejadian yang menarik yang terjadi pada masa Yesus mau masuk kota Yerusalem. Para murid dan orang banyak yang mendengar Yesus akan memasuki kota Yerusalem, mereka mempersiapkan melalui mengambil daun-daun palem yang akan mereka pergunakan untuk menyambut Yesus. Dan ini merupakan simbol bagi orang Israel, seseorang raja yang akan memasuki rumah atau kota, dia akan disambut dengan daun palem, menunjukkan yang datang itu adalah seorang raja, seorang Mesias yang telah datang ke tengah-tengah mereka. Dan betul waktu mau masuk Yerusalem, Yesus telah naik di atas keledai. Seekor keledai tentu lebih kecil dari kuda yang biasa dipakai oleh penguasa atau raja di dunia ini. Tetapi Yesus sebagai anak Allah
yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dia naik di atas keledai, menunjukkan bahwa dia berbeda dengan raja-raja dunia ini. Dia tidak sama dengan raja dunia ini yang menunjukkan kekuasaannya, keperkasaannya. Tetapi dia menunjukkan sebagai raja yang lemah lembut, yang menerima semua manusia dari golongan apapun, menerima semua umat manusia dari umur berapapun. Dia menyambut dengan kelemah lembutan. Itu yang ditunjukkan Tuhan Yesus, sehingga dia naik seekor keledai muda untuk memasuki kota Yerusalem, kota yang besar, kota peribadatan orang Israel. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, setelah mereka mengambil daun-daun palem untuk menyongsong dia dan berseru, Hosanna, Hosanna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Itu suatu seruan untuk menyambut seorang raja, Raja Israel, raja yang datang dalam nama Tuhan, bukan atas nama raja dunia, tetapi raja yang menyelamatkan umat manusia dari kematian, yang menyelamatkan manusia dari kuasa dunia ini, dari kuasa kegelapan dan dari kuasa iblis. Dan para murid-murid yang ikut bersama dengan orang yang ada atau yang menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem, pada mulanya mereka tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Begitu banyak orang yang menyambut Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Tetapi pada akhirnya mereka teringat bahwa Yesus telah memberitahukan tentang kedatangannya, kehadirannya ke dunia ini untuk membawa sukacita besar bagi semua orang, bagi semua yang menerima dia, agar semua orang yang menyambut dia diselamatkan. Dari kenyataan yang kita lihat dalam nats ini, dalam peristiwa yang terjadi di Yerusalem, bahwa yang menyambut Yesus di kota Yerusalem, mereka yang mendengar tentang Yesus yang begitu luar biasa, membuat banyak tanda mujizat, termasuk yang membangkitkan Lazarus dan yang memanggil Lazarus dari kuburnya, di mana Lazarus seorang yang telah mati tetapi dibangkitkan oleh Yesus. Dan itu menjadi kesaksian bagi semua orang yang ada di Yerusalem dan yang mendorong orang banyak untuk menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, ada beberapa hal yang perlu menjadi renungan bagi kita, menjadi khotbah bagi kita melalui peristiwa yang terjadi di Yerusalem dalam penyambutan Yesus. Yang pertama yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa orang yang telah mengenal dan mendengar tentang Yesus harus ikut menyambut Yesus dengan sukacita, sama seperti orang banyak yang menyambut Yesus di Yerusalem. Menyambut Yesus tentu itu bisa kita lakukan dari iman dan kepercayaan kita.
mempercayai Yesus yang telah datang dan membawa keselamatan bagi kita, bagi semua orang, bagi semua golongan, bagi semua umur, termasuk anak-anak sekolah minggu. Mari sambut Dia. Dalam menyambut Yesus tentu itu juga membutuhkan tempat di mana kita untuk menyambut Dia. Salah satunya menyambut Dia di rumah ibadah, sama seperti orang Israel menyambut Raja, yaitu Raja Israel, Yesus yang telah datang. Mereka menyambut di kota Yerusalem, kota peribadatan. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Mari menyambut Yesus di rumah ibadah. Tetapi bisa juga kita menyambut Dia di rumah kita masing-masing. Sambut Dia Yesus melalui ibadah-ibadah kita, melalui kita beribadah dan berdoa di rumah kita kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita. Mari pergunakan pergunakan rumah kita menjadi tempat beribadah, menjadi tempat menyambut Yesus dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang terbuka, selalu menyambut Yesus di dalam kehidupan kita dan di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang kedua, menjadi panggilan bagi kita, secara khusus anak-anak sekolah minggu, bahwa orang yang mengenal Yesus dan orang yang mendengar berita tentang Yesus dan kebesaran dan kuasa Yesus harus berusaha berinisiatif, berusaha berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa kita telah percaya, termasuk juga mempergunakan apa yang kita miliki untuk menyambut Dia, Raja kita. Sama seperti orang Israel menyambut Dia dengan daun-daun palem, dan ada yang membuka bajunya untuk menyambut Yesus di Yerusalem. Dan ini juga menjadi contoh bagi kita. Apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita pergunakan untuk menyambut Yesus datang di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Bisa mempergunakan apa yang ada di rumah kita untuk menyambut Yesus. Misalnya anak-anakku memiliki HP dari orang tua, silakan pergunakan HP atau handphone untuk menyambut dia dengan memakai handphone untuk kesukaan Yesus, untuk mendengarkan firman Allah, untuk mendengarkan seruan Allah di dalam kehidupan kita melalui handphone. Misalnya kita memiliki sesuatu di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, pergunakanlah itu untuk menyambut dan memuliakan Dia, memuliakan Yesus yang telah datang dan yang telah menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, anak-anakku sekolah minggu, melalui nats ini menjadi seruan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Mari kita sambut Dia dengan sukacita. Selalulah bersuka cita di dalam kehidupan kita, karena kita telah menerima Kristus, menerima keselamatan. Bahkan kita telah menerima pengharapan bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita, yang Yesus sediakan bagi semua orang percaya. Orang yang berpengharapan ke kehidupan yang kekal, tentu dia akan selalu bersuka cita di dalam kehidupannya sehari-hari. Bersuka cita di dalam kehidupan kita itu menunjukkan bahwa Yesus telah bekerja di dalam kehidupan kita melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita diajak, sehingga kita selalu berusaha untuk memuji dan memuliakan Dia di dalam sukacita, karena Dia telah membawa sukacita bagi kita, termasuk juga sukacita besar karena Dia telah menyelamatkan kita, karena Dia telah menebus kita dari dosa dan kematian. Anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari ikut kita bersama mengeluelukan Yesus Raja kita yang telah datang ke dunia ini, seperti Yesus yang dieluelukan yang akan memasuki Yerusalem,
karena Dia adalah juru selamat kita, karena Dia telah memberi pengharapan kehidupan yang kekal bagi kita, dan Dia adalah Raja yang lemah lembut, yang mau menyambut kita dari keberadaan kita. Anak-anak kecil Dia sambut, anak yang besar Dia sambut, orang tua Dia sambut untuk memasuki kehidupan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sambutlah Dia, elu-elukanlah Dia di dalam hidupmu, di dalam sukacita, sehingga kita menunjukkan bahwa kita telah mengenal, kita telah mempercayai Yesus yang datang ke dunia ini, Yesus yang telah menebus dosa kita, Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Melalui peristiwa yang terjadi di Yerusalem, di mana Yesus akan memasuki Yerusalem, menaiki seekor keledai. Itu menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati seorang raja yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, menyelamatkan orang yang percaya dan yang menerima Dia di dalam hidupnya. Peristiwa yang terjadi di Yerusalem, orang banyak dan para murid menyambut Dia dengan daun-daun palem. Itu menunjukkan bahwa mereka bersuka cita menyambut Raja yang telah menyelamatkan mereka dan yang telah mereka percayai melakukan banyak tanda mujizat karena kuasa yang ada di dalam dirinya. Itulah menjadi panggilan bagi kami, secara khusus anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Anak-anak kami bisa menyambut Yesus di dalam hatinya, Yesus di rumahnya, menyambut Yesus juga di rumah ibadah. Karena itu adalah panggilanmu, sama seperti orang-orang yang menyambut Dia di Yerusalem. Dan juga biarlah melalui firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami dan juga anak-anak sekolah minggu untuk selalu mempercayai Engkau, untuk mempercayai Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, memberi jaminan hidup baru kepada kami, memberi jaminan kepada kami kehidupan yang kekal, dan yang telah menyambut kami dengan kelembutan dari keberadaan kami, dari perjalanan kami di dunia ini. Dan tolong kami untuk selalu bersuka cita menyambut Engkau di dalam kehidupan kami, dengan selalu melihat bahwa Engkau yang datang ke dunia ini membawa sukacita besar di dalam kehidupan kami dan membawa kami keluar dari dosa dan kematian, dari kuasa iblis. Untuk itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk selalu setia untuk menyambut Engkau di dalam kehidupannya dan di dalam keluarganya. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu. Tolong mereka untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau. Dan tolong anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini, sembuhkan mereka, jamah mereka, sehingga juga mereka ikut merasakan sukacita karena Engkau telah menyembuhkan dan menguatkan mereka. Dan juga kami berdoa untuk para orang tua. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam membina, membimbing, dan membesarkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah mereka selalu hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam membina, membesarkan, dan mengajar anak-anak mereka. Tolong juga mereka untuk selalu mengutamakan agar anak-anaknya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sama seperti janji mereka waktu membawa mereka di gereja-Mu melalui baptisan kudus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami di dalam menangani COVID-19. Tuhan kiranya yang memberkati segala usaha mereka, termasuk di dalam pengadaan vaksin, untuk
menolong kami untuk kekebalan tubuh kami melawan virus corona dari tubuh kami. Dan juga kami berdoa untuk gerejamu. Tuhan memberkati segala program yang dilakukan gerejamu, biarlah itu menjadi sukacita bagi kami, sukacita bagi anak-anak kami sekolah minggu di dalam kehidupannya dan di dalam perjalanannya ke depan. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Ya, Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. terima kasih untuk Abang atau Imam Pendeta yang memberikan firman buat adik-adik juga buat kita ya Kak ya. Adem ya, Kak? Dan Suasananya juga lagi hujan-hujan ya, Kak? oh iya, hujan itu berkat loh. Oh iya, benar. Sambil kasih berkat yang Tuhan kasih melalui persembahan kita sambil nyanyi hujan berkat kan tercurah. Tapi ntar dulu Kak, ini kan kita virtual, nggak kayak biasa. Oh iya, kan biasanya masukin ke kantong ya, Iya, Kak. itu gimana, Kak? Caranya adik-adik boleh kasih ke mama papanya. Ya. Nanti mama papa yang sampaikan ke gereja melalui Sintua Lunggu masing-masing. Oh, iya. Atau juga bisa langsung katanya ya. Iya, yang gampang untuk transfernya. Transfer, Kak. oke. Ada nomor rekening gereja di Warta Jemaat. Oke? Oke. Nah, Kita hujan ya sambil yang terbaik buat Tuhan, hujan berkat kan tercurah. Bang. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji Guru. Hidup sebagai sorga, dan Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai. Sebenarnya masih mau sama-sama adik-adik ya Kak. tapi minggu depan ketemu lagi. Jangan lupa ya sama kakak sekolah yang lain. Nah, sebelum berpisah, Kak, karena masih pandemi kan ya Kak. Pandemik, benar. Kakak-kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu tetap mengingatkan adik-adik untuk menjaga protokol kesehatan, melakukan protokol kesehatan. 5M loh Kak sekarang. Apa aja tuh Kak? Pertama, pakai masker nih kayak Kak Tika, kayak Kandi, kayak abang-abang. Kedua, rajin cuci tangan pakai sabun. 3, apa? Menjaga jarak. Oke. Yang keempat, hindari kerumunan. Gak usah keluar rumah, di rumah aja. Yang kelima, makan makanan yang Gizi biar sehat. Jadi adik-adik yang susah makan, ingat harus makan makanan yang bergizi biar sehat. Ya. Oke deh. Sampai jumpa.